Halo, selamat datang di channel Medpedia ya. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat important ya teman-teman, sangat penting yang ada di dunia ini ya, yaitu kita akan membahas tentang gayung. Iya, gayung. Kalian pernah kepikiran gak sih pas kalian siram-siram badan kalian, siram belakangnya kalian, atau siram tanaman, atau siram apapun itu, siapa sih yang menemukan si gayung? Kenapa namanya gayung gitu? Kenapa bentuknya tuh kayak gini? Ya, gayung itu adalah alat untuk mengambil air atau menciduk air ya, yang biasanya tuh ada pegangannya ya, yang biar bisa ngambilnya gampang, biar ngangkatnya gampang gitu. Nah, biasanya gayung ini terbuat dari plastik. Jarang yang ada gayung yang pakai masih kayu gitu. Nah, kalau kalian masih menemukan gayung yang ada kayunya, berarti itu gayung sepuh, yang gayung yang udah mbah banget, yang udah jadul gitu. Alat yang cuma mentok buat jadi alat mandi atau alat cebok ini ternyata punya sisi yang sangat menarik ya teman-teman. Nah, sejarah gayung itu dia terinspirasi dari batok kelapa yang ada di Filipina yang cukup eksis pas di zaman era prekolonial, yaitu sebelum penjajahan. Namanya itu dulu tabo. Sebelum buat mandi macebok, fungsinya itu buat minum si tabo ini. Jadi dulu belum ada pipa kayak sekarang. Orang ngambil air tuh butuh alat yang bisa nampung air yang gampang dibawa. Jadi mereka tuh bikin batok kelapa yang dikasih pegangan jadi mirip kayak gayung yang kayak sekarang gitu. Dulu kan belum ada plastik ya teman-teman. Tabo ini dulu selain buat minum itu kadang buat cuci tangan sama cuci kakinya si tamu-tamu yang masuk ke rumah orang-orang Filipina. Jadi dulu kan belum ada keran sama pipa. Jadinya dia itu udah cuci tangan dan cuci kaki pakai si tabo ini ya. Nah, tabo ini juga ternyata ditemukan di Amerika. Namanya itu coconut dipper. Fungsinya buat minum juga, tapi eksesnya itu gua nemunya sih pas di abad 19 gitu. Nah, si pipa ini kan udah mulai muncul nih. Pipa sama pompa modern udah mulai nongol, akhirnya coconut dipper itu udah mulai hilang. Orang Amerika juga terbiasa minumnya pakai gelas langsung dari keran atau dari dispenser gitu. Jadi minum pakai batok kelapa udah kayak dianggap orang aneh lah, itu ngapain sih gitu ya. Nah, beda kalau di Filipina, tabo alias gayung ini masih dipakai sampai sekarang kayak kita. Tapi udah nggak dipakai minum lagi, tapi lebih ke bersih-bersih, bersihin badan, lantai, atau motor, atau belakangnya kalian gitu. Jadi di Indonesia masih ada temennya ya yang masih pakai gayung. Yang masih pakai gayung itu yang gue nemu sih baru Filipina sama Malaysia aja, dan di Malaysia juga disebutnya gayung gitu. Tapi di Filipina ini, orang-orang Filipina sih kadang toksik juga, dia itu sampai bawa-bawa si gayung kesayangannya kalau dia mau pergi ke negara asing yang nggak ada gayungnya gitu. Jadi dia nge-packing tuh si gayung dan dibawa sampai ke negara yang mandinya pakai shower, tapi embernya nggak dibawa ya. Tapi si gayung ini keberadaannya mulai terancam pas tahun 2016 ya. Pas tahun itu si Pak Yusuf Kalla ini bilang kalau pakai gayung itu bikin boros air dibanding pakai shower. Kalau pakai shower kita bisa mandi yang irit, air itu bisa nyampe 30%. Rata-rata orang Indo itu mandi pakai gayung ngabisin 18 liter. Sedangkan kalau pakai shower cuma 12 liter. Lumayan, 6 liternya bisa buat nyiram tanaman, nyiram belakangnya kalian gitu. Terus jadi kalau kalian nyimpen di bak itu bisa bikin nyamuk. Jadi si Pak Yusuf Kalla ini pengen menghilangkan gayung pas tahun 2016 itu. Tapi ternyata susah juga buat ngilangin si gayung. Karena daerah-daerah Indonesia masih banyak yang susah akses air bersihnya kan. Jadi cara satu-satunya ya mereka ngambil nampung air bersih. Terus karena alirannya belum ada, jadi dia nampung, akhirnya pakai gayung buat mandi atau buat nyiram-nyiram yang lain. Aliran air di Indonesia juga belum rata sampai ke rumah-rumah. Jadi kalau walaupun dipaksa pakai dipasangin shower, airnya juga nggak bakal nongol, atau nongolnya tuh dikit-dikit, jarang-jarang. Jadinya malah bikin kesel kan, nggak bisa nyimpan air juga. Jadi salah satu efisiensi air ialah pakai shower. Tapi konsekuensinya kualitas PDAM harus baik. Jangan pagi-pagi mati, harus hidup terus kan itu. Dan tekanannya harus baik, itu aja.